Haleluya, haleluya, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, damai sejahtera Tuhan menjadi selalu bagian daripada saudara. Mari, senang bisa menjumpai Anda semua, saudaraku semua. Saya mengajak kembali saudara untuk menikmati nutrisi kehidupan yang Tuhan berikan hari ini kepada saya dan saudara. Saudaraku, firman Tuhan itu mengajar buat saya dan saudara. Firman Tuhan itu menegur saya dan saudara. Firman Tuhan itu menasehati saya dan saudara. Namun bagaimana saudara? Kalau saudara menerima teguran, menerima nasihat daripada Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita manusia. Sesuatu yang kadang-kadang kita menjadi sulit. Saya mau menegur seseorang, itu kadang-kadang hati ini sulit untuk menyampaikan teguran, menyampaikan nasihat kepada mereka. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena nggak mudah. Kalau masih kecil, kita mendidik dia, kita menegur dia, kita menasehati dia. Itu memang perlu bagi dia, dan dia pun bisa menerima. Mereka perlu belajar. Tetapi bagaimana kalau yang kita tegur itu orang tua, orang yang lebih tua dari saya atau saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu kadang membuat kesulitan. Karena bisa menjadikan telinga ini merah. Raut muka ini bisa berubah. Bahkan bisa kembali marah kepada saya dan saudara. Tetapi bagaimana kalau ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, datang kepada bangsa Israel, umat yang dikasihi Tuhan. Fakta yang ada, kenyataan yang ada. Saya dan saudara dan bangsa Israel ini memang perlu ditegur oleh Tuhan. Saudara kan dikasih oleh Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membaca kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang keempat. Hosea pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Sebab tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan dan penumpahan darah, menyusul penumpahan darah. Saudara dikasih oleh Tuhan, ayat ini diawali bahwa Tuhan mau berperkara dengan penduduk negeri ini kepada Israel yang sebenarnya menjadi umat kesayangan Tuhan. Karena sedemikian memuncaknya kesalahan mereka, pemberontakan mereka kepada Tuhan itu begitu memuncak, sehingga Tuhan terusik dengan kegiatan mereka, perbuatan mereka. Apa yang Tuhan lakukan? Itulah dengan menegur mereka. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel, sebab Tuhan mempunyai perkara. Tuhan akan berperkara kepada penduduk negeri itu. Itulah bangsa Israel. Tuhan mau menegur mereka. Karena apa? Ada kesalahan mereka. Karena ketidakadaan pengenalan mereka kepada Tuhan. Tidak mengenal kepada Tuhan. Walaupun sebenarnya mereka dari awal sudah mengenal Tuhan. Sudah tahu siapa itu Tuhan. Sudah tahu siapa itu Yahweh. Sudah tahu siapa itu Allah. Kenapa Tuhan katakan di sini tidak mengenal Allah? Karena mereka tidak mau bertumbuh di dalam mengenal kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan dikatakan di sini, firman Allah katakan tidak mengenal. Mereka hanya mengenal siapa Yahweh aja. Atau saya dan saudara sudah mengenal siapa Tuhan. Namanya siapa? Tritunggal. Dan lain sebagainya kita bisa mengenal siapa Tuhan itu. Tetapi pengenalan yang dimaksud di sini, itu kita bertumbuh di dalam
pengenalan kepada Allah. Hari demi hari pengalaman kita bersama dengan Tuhan itu bertumbuh. Sehingga di sini teguran yang dari Tuhan, yang dari Allah kepada bangsa Israel, yang dinamakan mengenal kepada Allah, begitu luas. Tetapi dari konteks Hosea ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teguran Tuhan, karena ketidaksetiaan, mereka yang tidak mengenal kepada Tuhan, tidak mengenal jauh lebih kepada Allah, mereka tidak ada kesetiaan. Mereka tidak ada kindness love. Mereka tidak ada kejujuran, tidak ada kebenaran di dalam kehidupan mereka. Bicara mereka tidak ada yang jujur. Hidupnya tidak benar, perkataan nggak benar. Ada kebohongan besar. Kebohongan demi kebohongan. Itu yang membuat mereka memuncak kesalahan mereka kepada pengenalan kepada Allah. Karena tidak mengenal Allah, perbuatan mereka, perkataan mereka itu berbohong. Terjadi kekerasan di sana. Perkataan mereka, saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu menyakitkan sesama mereka. Tindakan mereka itu bisa mematikan kehidupan mereka, sesama mereka. Perkataan mereka tidak benar, menyakitkan hati mereka. Perkataan umpat, berbohong, hanya untuk kepentingan diri sendiri, menjatuhkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini kesetiaan di sini. Tidak ada kejujuran, tidak ada kebenaran dalam kehidupan mereka. Sehingga pada ayat yang kedua, perkataan mereka tidak jujur, mereka mengutuk Tuhan, ada kebohongan. Terjadi pencurian, menguntungkan diri sendiri dengan perkataan yang tidak baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti inilah yang terjadi. Mereka berselingkuh, mereka berzina. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu perbuatan mereka karena tidak mengenal Allah. Mereka tidak ada kesetiaan. Salah satu ciri orang yang mau bertumbuh mengenal kepada Allah hari demi hari, cirinya mereka ada kesetiaan. Ada kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan. Perkataan ya di atas ya, tidak juga dikatakan tidak. Kita menjadi saksi di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang berikutnya, tidak ada kasih. Tidak ada kasih. Tidak ada kasih setia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel itu siapa? Bangsa yang kecil. Tapi Tuhan mau merangkul bangsa yang kecil ini. Tuhan tidak merangkul bangsa Mesir, Tuhan tidak merangkul bangsa Babylon, atau media Persia yang besar, yang gagah, yang jumlahnya besar. Tetapi Allah memilih kepada Israel, kepada bangsa yang kecil ini, dipilih oleh Tuhan, dikasih oleh Tuhan, diangkat menjadi anaknya, menjadi kekasihnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada perjanjian antara Allah dengan umatnya. Antara Allah dengan umatnya ada perjanjian. Digambarkan di sini, tidak ada kasih setia. Tidak ada kasih. Allah menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Demikian pula umat harus juga menunjukkan kasih setianya kepada Allahnya, kepada Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gambaran yang lain dalam pernikahan suami istri, ada kasih setia. Saya sebagai suami mendedikasikan diriku. Sebagai suami, aku harus memelihara istriku. Aku harus menasehati istriku. Aku harus menjaga istriku. Aku harus mengasihi istriku.
sebagai istri harus juga loyalitas, harus juga mendedikasikan diri sebagaimana seorang istri. Ada kasih setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terjadi saling mengasihi. Terjadi saling ada kasih setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini teguran Allah kepada bangsa Israel, kepada Bani Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya dan saudara ada kasih setia, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bicara kasih setia, Tuhan sudah menunjukkan kepada saya dan saudara. Kita orang-orang yang ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan. Ada ikatan janji antara Allah dengan saya dan saudara. Allah sudah menunjukkan kesetiaannya kepada saya dan saudara. Demikian pula saya dan saudara juga harus menunjukkan kasih setia kepada Tuhan. Kasih setia dibangun atas dasar ada relasi yang baik. Ada relasi, kasih setia itu terjadi karena ada relasi, ada hubungan. Kalau saya mengatakan diriku sendiri ini, aku punya kasih setia, aku setia, aku orang yang setia, kasih setia. Kepada siapa? Kasih setia ini harus ditunjukkan, dibuktikan, membuktikan bahwa saya ini mempunyai ada kasih setia. Kalau saya menunjukkan diriku bahwa aku punya kasih setia, tapi aku tidak punya relasi kepada yang lain, itu tidak bisa disebut bahwa saya mempunyai kasih setia. Justru kasih setia itu ada hubungan, ada relasi dengan yang lain. Ada relasi dengan Tuhan. Ada relasi dengan sesama. Ada relasi dengan sesama jemaat. Anak-anak Tuhan. Kepada istri, kepada anak. Ada relasi, ada kasih setia. Timbal balik. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menegur ini. Karena tidak ada kasih setia. Mereka berzina. Mereka mengadakan perzinahan kepada Allah yang lain. Sementara mereka harus menyembah kepada Yahweh. Sementara mereka harus ada kasih setia kepada Yahweh. Tapi mereka setia kepada yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini teguran Tuhan, teguran Yahweh kepada bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saya dan saudara ditegur oleh Tuhan karena perkara ini. Tidak ada setia, tidak ada kasih setia, tidak ada kebenaran, tidak ada kejujuran kita. Sehingga di sana dikatakan terjadi penumpahan darah. Menyusul kepada penumpahan darah. Menyusul kepada penumpahan darah. Terjadi penumpahan darah, penumpahan darah. Banjir darah di mana-mana. Karena apa? Tidak ada kasih setia. Karena apa? Tidak ada kata-kata yang jujur. Tidak ada kata-kata yang benar. Menimbulkan pertumpahan darah. Menimbulkan pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak adanya pengenalan kepada Tuhan. Karena tidak ada pengenalan kepada Allah. Orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, orang yang mau ditegur, orang yang mau dinasehati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayo saya mengajak saudara untuk kembali. Untuk kembali. Kalau kita sudah menyimpang jauh, segera kembali kepada Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tetap ingat kepada Dia, ikut sertakan Dia dalam kehidupan saya dan saudara, aktivitas saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati, ya Immanuel buat saudara, dan juga menjadi bagian dalam kehidupanku. Tuhan memberkati, haleluya, amin.